Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesia Nur Asita, NIM 195221056 dari kelas Akuntansi Syariah 5C. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu untuk mengobservasi sebuah video. Baiklah, dalam video ini akan mencakup beberapa pembahasan. Yang pertama ada produk apakah yang ada di dalam video yang diobservasi. Kemudian yang kedua, di manakah lokasi video yang diobservasi tersebut. Yang ketiga, apa permasalahan yang berada di dalam video tersebut. Yang keempat, teori apa yang mendasari dalam video tersebut. Yang kelima, pembahasan versi mahasiswa. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai produk yang terdapat dalam video. Produk yang terdapat dalam video yang akan saya bahas adalah bakso. Bakso merupakan makanan khas Indonesia yang berbahan dasar daging. Nah, di dalam video tersebut dijelaskan bahwa terdapat bakso dengan cita rasa tradisional seperti bakso rendang, bakso balungan, bakso taichan, dan bakso konro. Bahan dasar daging yang digunakan untuk bakso tersebut adalah daging tenderloin. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai lokasi dalam video. Nah, di dalam video tersebut telah dijelaskan bahwa warung makan bakso yang dikelola oleh Bapak Malik Al-Fatah itu berlokasi di Jalan Pasar Keranggan, Pondok Gede, Bekasi. Dan video tersebut telah terdapat di channel YouTube Trans7 Official, Raup Cuan dari Bakso Kekinian Cuan Bos Part 2. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai permasalahan yang berada dalam video. Nah, untuk masalah yang pertama, kenapa Bapak Malik Al-Fatah itu lebih memilih menjadi tukang bakso daripada tentara? Untuk masalah yang kedua, apakah strategi yang dilakukan oleh Bapak Malik Al-Fatah untuk memikat para pembeli? Untuk masalah yang ketiga, siapakah yang akan menjadi sasarannya jika harga dari bakso tersebut mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp45.000? Masalah yang keempat, berapakah total biaya dari penjualan bakso Bapak Malik Al-Fatah tersebut? Pembahasan yang keempat yaitu mengenai teori yang mendasari. Nah, dalam video kali ini saya mendasari teori perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah biaya itu berubah ketika output juga berubah. Nah, biaya bereaksi terhadap perubahan output dalam berbagai cara. Kita akan memulai dengan melihat kemungkinan yang paling sederhana, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Dalam perilaku biaya ini terdapat 3 metode yang banyak digunakan untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabelnya, yaitu metode tinggi rendah, metode scatter plot, dan metode kuadrat terkecil. Nah, pada setiap metode itu akan mengharuskan kita untuk membuat asumsi penyederhanaan dari hubungan biaya linear. Nah, kita akan berfokus pada metode tinggi rendah. Metode ini untuk menentukan persamaan suatu garis lurus atau cara memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dengan jumlah data terbatas. Metode tinggi rendah ini dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pembahasan versi mahasiswa. Nah, dalam pembahasan versi mahasiswa ini akan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam video. Pada permasalahan yang pertama, mengapa Bapak Malik Al-Fatah itu lebih memilih menjadi tukang bakso daripada tentara? Nah, sebenarnya Bapak Malik Al-Fatah itu tidak memiliki basic dalam berjualan bakso, tetapi beliau memiliki hobi makan, sehingga beliau merepresentasikan hobi makan tersebut dalam berjualan bakso. Permasalahan yang kedua, strategi apakah yang dilakukan oleh Bapak Malik Al-Fatah untuk memikat para pembeli? Nah, strategi utama yang dilakukan oleh Bapak Malik Al-Fatah untuk memikat para pembeli yaitu pada bahan yang digunakan untuk membuat bakso. Nah, beliau menggunakan daging tenderloin tanpa lemak sebagai bahan dasar utama dalam pembuatan bakso tersebut. Permasalahan yang ketiga, siapakah yang akan menjadi sasarannya jika harga yang dipatok mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp45.000? Nah, Bapak Malik Al-Fatah itu menjadikan segmen menengah ke atas sebagai sasarannya. Karena syarat utama untuk menggait segmen tersebut bukanlah harga tetapi rasa.
Kemudian untuk menjawab permasalahan yang terakhir, marilah kita hitung berapakah total biaya dari penjualan bakso tersebut. Nah, untuk total biaya itu didapatkan dari penjumlahan antara biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel itu sendiri didapatkan dari biaya tertinggi dikurangi dengan biaya terendah, kemudian dibagi dengan keluaran tertinggi dikurangi dengan keluaran terendah. Sedangkan untuk biaya tetap itu diperoleh dari biaya tertinggi dikurangi dengan biaya variabel, kemudian dikalikan dengan keluaran terendah. Dari dalam video tersebut didapatkan informasi mengenai harga jual terendah sebesar Rp15.000 dan harga jual tertinggi sebesar Rp45.000. Dan informasi bahwa dalam satu hari Bapak Malik Al-Fatah itu dapat menjual 400 porsi mangkok bakso di satu cabang. Padahal Bapak Malik Al-Fatah itu memiliki 10 cabang warung bakso. Nah, tinggal dikalikan dari 400 mangkok bakso dikali dengan 10 cabang, maka hasilnya 4000 porsi mangkok bakso yang terjual. Maka kita akan menghitung berapa biaya tertinggi dan biaya terendahnya dengan cara mengalihkan harga jual dengan unit terjual. Nah, untuk perhitungan harga jual terendah dengan terendah yaitu sebesar Rp15.000 dikalikan dengan 400 porsi mangkok bakso yang terjual, maka hasilnya sebesar Rp6 juta. Dan untuk harga jual terendah dengan unit terjual tertinggi yaitu sebesar Rp15.000 dikalikan dengan 4.000 porsi mangkok bakso yang terjual, maka hasilnya Rp60 juta. Dan untuk harga jual tertinggi dengan unit terjual terendah yaitu sebesar Rp45.000 dikalikan dengan 400 porsi mangkok bakso yang terjual, maka hasilnya Rp18 juta. Dan harga jual tertinggi dengan unit terjual tertinggi yaitu sebesar Rp45.000 dikalikan dengan 4.000 porsi mangkok bakso yang terjual, maka hasilnya Rp180 juta. Nah, dari perhitungan tersebut maka kita memperoleh informasi mengenai biaya tertinggi dan biaya terendah. Untuk menghitung biaya variabelnya, biaya variabel di sini diperoleh dari biaya tertinggi sebesar Rp180 juta dikurangi dengan biaya terendah sebesar Rp6 juta dibagi dengan keluaran tertinggi sebesar 4.000 porsi mangkok bakso yang terjual dan keluaran terendah sebesar 400 porsi mangkok bakso yang terjual, kemudian hasilnya sebesar Rp174 juta dibagi dengan 3.600 porsi mangkok bakso yang terjual. Hasil biaya variabelnya yaitu sebesar Rp48.333. Kemudian untuk biaya tetapnya diperoleh dari biaya tertinggi sebesar Rp180 juta dikurangi dengan biaya variabel sebesar Rp48.333 dikalikan dengan keluaran terendah yaitu sebesar 400 porsi mangkok bakso yang terjual, maka diperoleh total biaya tetap yaitu sebesar Rp666.800. Dan untuk total biayanya ini diperoleh dari penjumlahan biaya variabel sebesar Rp48.333 dengan biaya tetap sebesar Rp160.666.800, hasilnya Rp160.715.133. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.